Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan menemukan kita di bulan Ramadan. Ya, kita sudah melaksanakan puasa Ramadan yang keberapa ini? Yang kedua ya, yang kedua. Ini semua adalah berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang itu yang merindukan di bulan Ramadan, merindukan untuk ditemukan di bulan Ramadan. Kenapa kepingin dirindukan atau kepingin ditemukan dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lain itu. Karena kebaikannya di bulan Ramadan itu, sampai di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah ayat 183 itu bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi la'alakum tattaqun. Kata Allah bagaimana? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi kalau bulan-bulan yang lain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi khusus untuk bulan Ramadan kalian diwajibkan untuk berpuasa. Lah kalau sudah berpuasa, ukuran berpuasa itu apa? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatan kita ya, puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan utama untuk berpuasa. Jadi ukurannya apa? Adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu takwa. Apa sih makna takwa itu? Takwa itu adalah merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah perintahnya bagaimana? Ittaqillaha kaitsuma kunta. Bertakwalah kamu semua dimanapun kamu berada. Ya. Jadi bertakwa itu tidak mesti harus ketika kita di masjid. Nak di masjid takwa kepada Allah. Terus ketika kita sholat takwa, tidak. Tapi takwa ini adalah ukurannya adalah di mana saja ketika kita hidup, kita masih mempunyai mempunyai nyawa, ya. Ruh kita masih ada di jasad kita harus selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran orang berpuasa itu adalah tingkatannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak, ketika kita berpuasa, ya, yang paling utama itu tujuan kita yang pertama, puasa itu tujuannya adalah untuk Allah. Puasa itu bukan tujuannya karena takut kepada manusia yang lain. Umpamanya takut kepada gurunya, takut kepada orang tuanya, takut kepada yang jangan. Ya. Kenapa? Ukuran kita itu puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain, bukan untuk makhluk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kita adalah
takwa. Maka puasa itu di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Loh, enak kan? Jadi ketika kamu berpuasa di bulan Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan didasari iman kepada Allah, Allah itu langsung menghapus dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Kalau dulu pernah melakukan dosa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehebatannya kita berpuasa. Maka ketika kita berpuasa, niatan kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu adalah melakukan suatu niat kita melakukan suatu pekerjaan, maksud saya melakukan suatu pekerjaan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika niat apapun, niat puasa mesti nawaitu sumagutin an adai fardhu sari ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Yang terakhir kata-katanya adalah lillahi ta'ala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya kehebatan puasa di situ. Nah, di bulan Ramadan itu anak-anak, ya, di bulan Ramadan itu ketika manusia itu, ketika umat Islam itu melakukan suatu amalan, ya, melakukan amal kebaikan maksud saya, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilipat gandakan pahalanya. Pahalanya itu dilipat gandakan. Membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an itu kalau di bulan biasa, ya, tidak di bulan Ramadan, itu mendapat satu pahala yang dinilai itu adalah satu huruf itu satu pahala, ya. Kalau kita umpamanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa dihitung? Bismillah itu berapa huruf? Itu satu huruf itu oleh Allah dinilai satu pahala. Tinggal ngalikan umpamanya Bismillah itu sampai 8 huruf, maka mendapat nilai pahalanya mendapat 8. Lah, kalau di bulan puasa itu satu huruf itu dinilai oleh Allah dilipat gandakan sampai 10 kali lipatan. Itu kalau kita membaca Al-Quran. Maka di bulan puasa itu anak-anak, orang itu berduyun-duyun berubah setiap selesai sholat taraweh di musola, di masjid itu dilaksanakan yang namanya tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membaca saja. Kalau kita mau mengerti maknanya Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu pahalanya akan lebih banyak lagi daripada orang yang hanya membaca saja. Jadi makna dari tadarus Al-Quran itu adalah tidak membaca Al-Quran saja, tapi mempelajari Al-Quran secara utuh, ya, dipelajari mulai dari bacaannya, membacanya, terus maknanya, setelah itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Untuk itu anak-anak, saya mohon kepada anak-anak sekalian, ya, di bulan suci Ramadan ini jangan kita sia-siakan kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini. Kita gunakan semaksimal mungkin, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara
maksimal ya. Itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz Masudi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.